Baik, selanjutnya kita akan belajar bahasa Indonesia masih di subtema 2. Sebenarnya untuk materi atau pelajaran bahasa Indonesia di subtema 2 itu sudah kalian pelajari di tema-tema sebelumnya. Ini hanya pengulangan, penguatan biar kalian nggak lupa. Jadi belajar terus menerus, belajar itu sambung menambung ya. Jangan hanya belajar satu kali kemudian nggak belajar, nanti bisa repot. Belajar itu terus sedikit-sedikit, nggak usah banyak-banyak, yang penting terus menerus. 1 hari 2 jam ya, atau 1 hari 1 jam kalian belajarnya, tapi terus setiap hari harus 1 jam, jangan digabungkan 1 minggu 7 jam dalam 1 minggu, hanya 1 hari saja, itu nanti repot. Di sedikit-sedikit, yang penting continue atau istiqomah. Bahasa Indonesia itu pembahasannya tentang cerita fiksi. Cerita fiksi itu apa? Cerita fiksi itu cerita hayalan atau cerita yang tidak sesuai kenyataan, atau mungkin bukan tidak sesuai kenyataan, tapi cerita-cerita yang tidak real ya, tidak nyata. Nah, Pak Guru menyarankan untuk cerita fiksi ini di subtema 2, kalau kemarin-kemarin dibaca dari awal sampai akhir, ini Pak Guru menyarankan coba cerita-cerita yang ada di LKS itu subtema 2 ya, subtema 2 itu kalian baca semua, dinikmati semua ceritanya. Misalnya di situ ada cerita tentang burung cendrawasih, cerita tentang kota Salatiga dan lain sebagainya, itu kalian baca. Yang dibaca hanya ceritanya saja sampai akhir. Atau mungkin kalau ada anggota keluarga yang ibu, bapak yang istilahnya punya waktu senggang, suruh membacakan, dibaca dulu. Nah, setelah kalian sudah berulang kali mendengar atau membaca cerita fiksi ini, baru kalian belajar tentang apa sih cerita fiksi itu. Dalam cerita fiksi itu ada apa saja, itu sudah dibahas kemarin-kemarin, tapi yang paling mencolok untuk subtema 2 ini tentang tokoh. Jadi cerita itu sudah barang tentu pasti yang namanya cerita itu ada tokoh, ada pelaku. Tokoh itu pelaku, yang diceritakan itu apa, siapa saja orang-orangnya dalam cerita tersebut, itulah yang dinamakan tokoh. Nah, nanti setiap tokoh dalam cerita itu nanti membawa sifatnya sendiri-sendiri. Di tokoh A sifatnya bagaimana, tokoh B sifatnya bagaimana. Nah, sifat-sifat itu nanti yang disebut dengan penokohan ya, penokohan. Nah, sifat-sifat atau penokohan itu secara garis besar dibagi menjadi 1, 2, 3 ya, baik, buruk, yang terakhir pelengkap. Nah, baik itu dalam bahasa kerennya disebut dengan sikap atau penokohan protagonis ya, protagonis. Nah, ini nanti baik itu macam-macam versinya, bisa dalam bentuk bijaksana itu baik, lagi
dermawan itu baik, suka menolong itu juga sifat baik. Apalagi coba itu nanti cari. Rendah hati itu juga baik. Nah, yang selanjutnya adalah selain tokoh itu ada yang baik dalam cerita nanti ada tokoh yang sifatnya itu buruk, itu disebut dengan tokoh antagonis. Antagonis itu buruk, sombong, buruk. Jadi orang sombong itu buruk, jadi antagonis. Terus apalagi kikil, bakhil, terus apalagi kejam dan lain sebagainya. Itu nanti kalau ada tokoh yang memiliki sifat-sifat semacam itu diceritakan semacam itu berarti memiliki sifat buruk atau antagonis. Yang terakhir adalah pelengkap. Pelengkap itu berarti ya tokoh yang melengkapi cerita, ya, tokoh yang melengkapi cerita atau cerita gonis. Nah, nanti cara untuk mencari tokohnya siapa, sifatnya apa, kalian baca dulu ceritanya. Di misal ada cerita ya, ada cerita ini judulnya misalnya ya, judul ini cerita. Nah, seperti ini paragraf. Nah, kalian baca dulu dari sini sampai sini, dinikmati aja membacanya. Setelah itu kalian baca kedua kalinya di mana ada tokoh, misalnya di sini ada tokoh A yang di sini ceritanya tentang maling kundang, baru di sini tersuap nama maling kundang. Nah, ketika sudah ada nama maling kundang, untuk mencari penokohan sifatnya baik, buruk atau pelengkap, ketika sudah ada kata maling kundang di sini berarti tokoh orang yang diceritakan. Nah, kalimat setelah maling kundang ini kalian cermati, dibaca pelan-pelan. Maling kundang itu seperti apa? Maling kundang misalnya di sini habis pulang, terus di sini maling kundang membentak-bentak ibunya. Lah, kata membentak-bentak ibunya itu apakah baik, buruk, pelengkap, itu kalian pikirkan. Kalau buruk berarti ya antagonis. Jadi untuk mencari penokohan itu biasanya terletak di kalimat setelah tokoh itu disebut. Nah, kalimat ini setelahnya itu itulah kalian bisa menemukan yang namanya penokohan. Baik, sekian, pelajari sendiri.